Besinya kata nih, Besti, di tengah duka yang masih terasa oleh keluarga Alvan Kurniawan, seorang driver ojol yang meninggal karena dilindas mobil rantis beberapa waktu lalu saat ramainya demo, Yusuf Hamka yang terlihat hadir dalam 7 harian tahlilan almarhum tak hanya memberikan bantuan makanan untuk para warga yang hadir dalam tahlilan Alvan, namun ia bahkan mengaku sudah berkomunikasi dengan Wamen Kementerian Haji agar orang tua almarhum Alvan bisa diprioritaskan berangkat haji. Hal tersebut lantaran sudah banyak yang memberikan umroh. Ia pun tak ingin saingan katanya. Sehingga ia pun mengaku perihal bantuan akan memberikan apa yang belum orang lain berikan, cenah Besti. Jadi bahkan kan banyak teman-teman saudara-saudara kita memberikan tiket umroh. Tapi saya berusaha memperjuangkan, tadi saya komunikasi dengan Wamen Wamen Haji ya, Wamen Kementerian Haji Pak Daniel Asar Simanjuntak. Saya bilang memungkinkan nggak Pak Daniel untuk orang tua almarhum Ananda Afan ini diprioritaskan buat berangkat tahun depan. Cuman Pak Daniel bilang nggak bisa Baba, nanti harus motong antrian orang lain. Paling pun kalau Haji Plus itu harus nunggu 5 tahun. Tadi saya udah kompromi dengan Pak Ustadz dan dengan Pak Zulkifli, nggak apa-apa, 5 tahun udah cukup cepat katanya. Ya udah, segera nanti saya atur segera. Berarti itu yang diomongin Iya tadi. orang tua dari Iya, karena kan memang kan beliau niat pasti kan berangkat haji bukan umroh. Haji siapa tahu dapat haji akbar kan tentu. Amin. Ya, kan, itu aja. Kita nggak tahu. Iya. Kalau rezeki Pak Zulkifli, tahu presiden dengar, presiden bilang prioritasin dong. Presiden kita kan hebat dan beliau punya six sense. Ini ngomong ya, siapa tahu sampai ke Bapak Presiden. Betul. Presiden akan bilang sama menterinya, coba tolong prioritas ya. Kalau saya kan sipil, orang biasa. Saya cuma bisa menghimbau. Tapi kalau beliau perintah, kun fayakun gitu. Kita doa aja pokoknya. Saya juga bingung, saya mau kasih apa, rumah udah dikasih, semua apa. Nanti saya udah bilang sama Pak Zulkifli, apa yang Bapak butuh yang belum dipenuhin dari teman-teman yang lain, urusannya saya. Ya, kan? Jadi kita nggak mau bersaing sama yang lain-lain. Biar kesempatan yang lain-lain. Saya yang nanti Bapaknya butuh apa, ya kalau semuanya udah butuh, semuanya udah ada, ya paling nggak kan kita siapin tabungan buat hari tua kan. Amin. Ya kan, gitu aja kan Pak, lebih bagus manfaatnya. Sebab kalau udah orang kasih umroh, kita kasih umroh lagi, mau setiap tahun umroh atau setiap tahun 2 kali mubazir kan. Double-double jadi mubazir. Gitu. Alhamdulillah ya Besti. Anyway, gak cuma presiden dan pemerintah serta Yusuf Hamka. Dalam keterangan teman kecil almarhum Afan pun dikatakan Raffi Ahmad ternyata sempat mendatangi rumah Afan dan menemui keluarganya Besti. Hal tersebut pun membuat keluarga cukup sangat berterima kasih karena di tengah kesibukannya Raffi menyempatkan datang ke rumah almarhum. Nah, bicara Afan sendiri Besti, yang memang diakui teman kecilnya memang merupakan tulang punggung keluarga, di mana pekerjaan sang ayah juga seorang driver ojol dan ibunya bekerja bantu-bantu di rumah-rumah warga sekitar. Namun, Afan yang setelah dewasa menjadi introvert ini pun juga bekerja keras loh Besti. Motor dan handphone yang ia gunakan bekerja pun ia dapat dari penghasilannya sebagai security sebelum menjadi ojol. Datanglah satu orang, entah dari mana tuh. Saya nggak kurang paham dari mana. Saya tanya, maaf mas, mau kemana dari mana? Terus dia bilang, mau ketemu pihak keluarga. Terus saya bilang, maaf mas, kalau untuk ketemu dengan pihak keluarga tidak bisa karena udah terlalu malam kan. Pihak keluarga juga tidak mengizinkan. Terus beliau bilang, Raffi mau kesini. Saya pikir Raffi mungkin bohongan kali ya, datangnya kali ya. Karena kondisi juga udah malam juga, kayak jam 10 udah sepi juga kan. Akhirnya saya minta identitas dia untuk biar saya percaya kalau benar Arafi mau datang. Akhirnya dia ngasih identitas segala macam. Saya ke depan benar Arafi datang sama mamanya berdua plus sama tim-timnya dia. Kayak gitu. Cukup kami sih banyak yang antusias kedatangan Arafi gitu. Kira berapa lama tuh Mas Arafi di rumah? Sekitaran 20 menit setengah jam lah kurang lebih itu di jam 10-an. Karena memang sudah malam ya. Waktu itu waktu Arafi datang bahagianya gimana sih? Kalau lihat dari raut wajah keluarga sih cukup dibilang bahagia sih, senang ya. Senang juga bilang senang gitu. Banyak terima kasih sih pihak keluarga kayak gitu. Karena masih mau
dengan kesibukannya Raffi masih sempetin ke rumah. Ada santunan yang juga. Kalau santunan saya kurang tahu dah gitu. Dari yang Raffi kurang tahu sih mengenai itu. Saya tahu karakternya dia tuh kecilnya itu bisa dibilang itu bandel, bangor, jahil, dibilang sering bikin orang ketawa juga tertawa. Tapi semenjak beranjak dewasa dia mulai pendiam. Yang dalam arti pendiam itu yang tidak banyak ngomong. Kalau ketemu sama teman-teman sama saya jarang ngobrol. Dia tipikal orang tuh yang mau diajak ngobrol dulu baru dia buka suara. Kalau misalnya dia tidak ditegur atau dipanggil dia jarang berkomunikasi karena orangnya pendiam. Makanya saya sebagai teman kecil agak kaget sih. Saya tahu kecilnya dia segala macam, tapi kok pas dewasa tuh jadi pendiam. Bisa dibilang dia bahasa gaulnya introvert lah kayak gitu. Nah itu tuh karena emang kan bisa dibilang kan bapaknya kan pekerjaannya juga ojek online juga kebetulan. Terus mamanya juga setahu saya dia juga tukang bantu-bantu di rumah-rumah warga sekitar kayak gitu. Terus juga almarhum ini dulu kerjanya sebelum di ojek online itu di security lingkungan. Jadi di lingkungan ini ada security yang jaga. Kebetulan almarhum sebelum di ojek online di security. Makanya dia bisa beli motor sendiri, di HP sendiri dari payah di sendiri. Dia pinter nabung bang orangnya. Gitu. Sementara itu Besti, para sahabat ojol pun juga tetap kompak nih. Tepat di tahlilan 7 harian meninggalnya almarhum Afan Kurniawan, doa pun dilakukan di lokasi kejadian dengan para sahabat ojol. Sambil menyalakan flash handphone, para sahabat ojol yang tak hanya hadir di tahlilan juga mendoakan Afan di lokasi kejadian. Meski diakui masih merasa marah, namun sahabat ojol pun tetap berkomitmen untuk damai. Terlebih keluarga sudah mengikhlaskan dan diduga pelaku pun sudah diproses untuk masing-masing mendapatkan hukumannya. Sahabat ojol Afan pun berharap tidak ada lagi yang terprovokasi Besti, mengingat sudah ada aksi damai. Mari kita sama-sama mendoakan kepada almarhum Afan Kurniawan ya, yang telah gugur 7 hari yang lalu ya di lokasi ini. Ini adalah tempat di mana almarhum gugur teman-teman. Ya, beliau saat itu sedang mengantarkan order sudah selesai dan ternyata Allah lebih cinta dengan almarhum ya. Afan harus lebih dulu ya kembali ke Sang Kuasa teman-teman. Mari kita sama-sama doakan semoga almarhum diberikan tempat terbaik di surganya Allah. Ampunkan segala salah dosa dan hilafnya. Terima segala amal ibadahnya. Untuk keluarga ditinggalkan. Berikan kesabaran. Ketabahan. Mari kita sama-sama kirimkan Al-Fatihah untuk almarhum. Untuk yang non muslim silakan berdoa sesuai dengan agama dan percaya masing-masing. Susonilah rohi almarhum Afan Kurniawan bin Sula. Solillahumul Fatihah. Ya cukup berduka ya kita ya. Tapi kan kita harus hidup harus berjalan ya. Maksudnya kita kan udah mau saling memaafkan kemarin. Udah tabur bunga juga bersama kepolisian dari Kapolda ya. Semoga kedepannya kita nggak ada provokator lagi. Dari ojol udah aksi damai. Dari Kapolda juga aksi damai. Dan pelakunya pun udah dihukum. Udah diberhentikan kan. Udah gitu aja cukup. Berarti itu ya berkata itu sudah memberi kepuasan belum sih dari mungkin. Kalau memberi kepuasan nyawa nggak ada yang puas Kak. Kematian itu nggak ada yang puas Kak. Tapi kita mau gimana lagi namanya musibah kan udah terjadi. Dengan hukuman yang diberikan? Dengan hukuman mudah-mudahan setimpal. Keluarganya pun tidak menuntut lebih kok. Sebenarnya kita masih kesel ya gitu. Intinya kita masih kesel, masih ini cuman kan kemarin karena kita udah aksi damai sama pihak aparat, ya udahlah kita nggak mau di mata aparat kita itu arogan, kita anarkis gitu kan. Dimana aku juga ojol kan sebenarnya kita ojol yang cinta damai, no anarkis lah gitu. Kita memang tertuju sebagai komunitas yang ojol itu cinta damai lah, itu aja. Sebenarnya sih masih marah ya, masih kesel gitu. Cuman kalau memang yang hukum udah
berbicara dan pihak kepolisian udah mengasih hukuman untuk 7 pelaku tersebut, ya udahlah gitu. Kita terima gitu. Dan apalagi juga pihak keluarga kan ya sudah kita semua akan kita serahkan semuanya ke pihak aparat gitu, polisi ya. Kepergian Afan Kurniawan di usianya yang masih muda memang masih menyisakan luka ya Besti. Meskipun alhamdulillah kini sudah ada aksi damai dari para sahabat ojol dengan aparat. Dan proses hukum yang bergulir seperti yang dijanjikan pun telah direalisasikan. Sosok Afan pun sempat dipuji oleh Yusuf Hamka saat bertemu dan mengobrol dengan pihak keluarga saat tahlilan 7 harian meninggalnya almarhum. Bahkan gak hanya memuji Afan, Yusuf Hamka pun siap memberikan penghidupan untuk adik Afan. Mengingat beasiswa sudah diberikan oleh Presiden. 5 tahun sudah cukup cepat katanya. Ya udah, segera nanti saya akhiri. Berarti itu yang diomongin. Iya tadi. Iya karena kan memang kan beliau niat pasti kan mau berangkat haji bukan umroh. Haji siapa tahu dapat haji akbar kan nanti. Amin. Ya, itu aja. Ini untuk juga sudah ada yang menawarkan. Bukan kayaknya udah ada yang memberikan. Sudah. Udah banyak kalau umroh. Kalau umroh kan gampang visanya. Iya kan, nah, kalau haji yang biasanya haji besar gitu, haji akbar siapa tahu dapatnya nanti 5 tahun yang Insya Allah. Dan saya tadi juga bilang, kan saya menjanjikan memberikan beasiswa, tapi ternyata Bapak Presiden sudah memberikan beasiswa yang segala kebutuhan. Saya bilang, apa kebutuhan yang belum diberikan orang lain, nanti minta aja ke saya bilang. Jadi kita nggak mau kompetisi. Kalau udah ada, kita minggir. Kalau belum ada, kita maju. Gitu aja. Sudah ada disampaikan? Sudah tadi sama Pak Zul saya disampaikan Pak Zul gitu. Apa yang diomongkan dari orang tua Bapak? Ya saya bilang, Bapak punya anak hebat. Anak Bapak bisa bikin tentram, bisa bikin gaduh juga Republik ini. Jadi luar biasa, tetapi dengan datangnya Bapak Presiden, datangnya saya, dan bapak-bapaknya Ustadz yang menyabarkan semua orang, akhirnya sejuk. Nah, dan kemarin sejuk. Ya kan, demo boleh di mana-mana, tetapi teman-teman ojol keren rupanya. Ya kan, semua tidak terprovokasi. Nah itu saya senang, sebab saya ini penggerak pembauran bangsa. Kita harus bersatu. Kita nggak bisa melihat warna kulit terus kita berpisah. Artinya siap menanggung untuk biaya hidup ke depan. Yang pasti biaya hidup untuk putrinya itu saya sudah janji waktu di makam itu. Ya kan kalau Bapak Presiden misalnya berikan beasiswa, nanti biaya hidupnya kami yang tanggung. Tapi kalau Bapak Presiden cover semua, nanti kita yang lain kita urus. Ya Besti, semoga Afan Kurniawan tenang di sisi Tuhan dan keluarga diberikan ketabahan ya. Serta semoga semua tetap kompak untuk tidak terprovokasi. Serta kita semua damai ya Besti. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya. Cuma di Kata Ani Besti. Pasti kata Ani dong.